Besti. Hari ini spesial banget nih. Kenapa? Karena gue hari ini mau kasih pantun ke kalian, ke Besti UMKM. Boleh nggak? Boleh dong. Belum matang udah cakep aja lu. Bisa sih? Jangan gitu dong. Aduh, gue nggak bisa diginiin. Oke, gue mulai ya pantunya ya. Jangan lupa cakepnya. Jalan-jalan beli baju. Bajunya banyak warnanya. Artinya. Buat kalian nih besti-besti yang suka sama keju, ayo kita ngobrol sama ahlinya. Mas Jemi. Halo Mbak. Founder Mazarat Artisan Cheese. Yep. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Kalau adik kaya, gimana kabarnya? Sekarang sudah kelas 6 SD dan sudah mulai nggak betah dekat bapaknya. Oh, udah suka main. Sudah mulai malu ada bapaknya dekatnya. Kok bisa gitu? Iya, anak gadis udah mulai gede Mbak. Oh, saya dulu gitu nggak ya? Kayaknya gitu juga sih. Nah, buat besti-besti nih yang belum tahu, aku kasih tahu kalau awalnya Mazarat Artisan Cheese ini didirikan karena waktu itu ada kebutuhan untuk putrinya Sik, ya, ya, anak untuk pertama putrinya, kami. untuk anak pertamanya. Itu gimana ceritanya, Mas Jemi, boleh diceritain nggak? Dia lahir tahun 2011 Mbak. 2011, waktu itu dia anak pertama. Kami nikah lambat, dapat anak juga lambat. Saya dan istri saya. Lahir kaya, sebulan kemudian divonis bocor jantung. Singkat cerita, dokter anak kami memberikan dua pilihan, mau treatment natural atau medis. Saya pilih natural. Yaudah kalau natural jaga aja makanannya, sama banyakin fermentasi. Karena fermentasi itu membantu imun si anak. Makanan-makanannya itu Ya tadi. betul. Dan siap-siap, tunggu jantungnya kuat, karena dia divonis bocor jantung 2 titik. Ada 2 lubang. Jadi kalau di stetoskop kayak ban bocor gitu. Oh, tapi ada di 2 titik gitu. 2 titik bolongnya. Lalu nunggu si jantung kuat. Sekitar umur 9 sampai 13 tahun operasi. Nah, oke, udah jalan waktu, harus empasi karena kami kebetulan hobi bikin keju. Secara hobi aja baru. Oh, berarti sebelumnya udah ada ketertarikan dengan keju gitu ya? Kebetulan keluarga sebagian di Kanada. Kanada adalah base cheese making base kami pertama kali itu dari cheesemaker Kanada. Nah, kemudian mulai butuh empati kan, namanya bayi 8 bulan butuh empati, kami mulai kasih asupan keju yang kami bikin sendiri. Aslinya kami cuma mikir produk apa yang volumenya kecil karena mau kasih makan bayi kan. Iya. Volumenya kecil tapi nutrisinya tinggi. Kebetulan kami hobi bikin keju, bikinlah kami keju. Oke, Sederhana, keju sederhana awalnya Mbak. keju rumahan. Keju rumahan, keju esa hobi. Bentuknya mungkin nggak karuan ya, cuman kalau kami bisa nelen, anak kami bisa nelen, artinya kami anggap itu cukup enak. Iya. Ya, patokan anak kecil itu patokan paling gampang di bisnis makanan ya. Jadi kemudian kami asup dia, alhamdulillah umur 1,5 tahun, itu si bocor jantung ini menutup otomatis. Karena ada satu info yang mungkin lupa dokter Taryo, dokter anak kami, itu disampaikan bahwa semua produk fermentasi Iya. yang mengandung probiotik itu meregenerasi sel dalam, Jadi bisa ketutup itu ketutup tadi. lagi. Mbak, pernah dengar masker kefir? Iya, pernah masker. masker. Masker kefir. Masker kefir itu tidak memutihkan muka loh, Tapi meregenerasi sel muka dia. oh, jadi lebih bagus. Menyusun ulang sel muka sehingga kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih putih. Oh. Sebenarnya bukan lebih putih, cuma lebih fresh karena sel Lebih muda. bersinar gitu kali ya. Ya, mulai rutin kami bikin hanya untuk dia 2015. Kemudian ada teman datang ngelihat saya bikin keju, dibawa kejunya ke temennya. Yang temennya ini ternyata adalah hostnya Pasar Organik Kamisan. Punya teman. Ah. Terus dibawa ke temannya yang lain. Terus Yang kebetulan itu adalah host host Pasar Organik Kamisan. yang ada di Jogja. Jogja itu ada 3 Mbak, Pasar Organik pop-up market.
Nah, salah satunya Kamisan. Dia cuma buka hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Setiap hari Kamis, seminggu sekali. Mulai jualan di sana. Dibawa ke sana, 2 hari kemudian kami ditelepon, Mas mau jualan di sini nggak? Aku dulu IT Mbak, bidangku. Jadi Nggak nyambung dong sebenarnya sama ini. Jadi Aku nggak ada nggak tahu. kayak food yang paham kayak food grade-nya itu seperti apa gitu nggak ya? Cuman suka aja sama suka keju saja. awalnya. Kebetulan kan aku dari Padang, daerah Padang. Jadi Padang tuh satu dari 4 wilayah di Indonesia yang punya keju aslinya yang umurnya udah ratusan tahun. Jadi produk susu dan keju itu bukan sesuatu yang asing untuk keluarga kami dan ya suka lah kami Oh, besar di keluarga yang memang Ya, pecinta keju betul. gitu ya. Ya terbiasa. Terbiasa dengan produk keju. Nah, itulah kemudian Dari pasar Kamisan tadi sampai situ. Kamisan jualan di situ bingung Mbak pertama kali jualan. Kenapa bingung? Buka lapak separuh meja ini cuman Kecil. bikin keju 3 jenis gitu ditaruh dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Tapi organik semua itu. Homemade semua. Kami satu hobbit pasti. Karena alasan kami bikin keju itu kan karena tidak ada barang itu di Indonesia. Iya. Jadi keju yang sama dengan yang kami konsumsi di luar tidak kami temui di Indonesia. Jadi kepepet Mbak kami ini. Kepepet harus bikin. Bikin sendiri, buka lapak setengah meja gini dan kebetulan pasar organik itu adalah segmen yang sama dengan anak saya. Anak saya alhamdulillah hanya bocor jantung. Sedangkan komunitas customer di pasar organik itu kalau nggak cancer survivor, autis, Down syndrome, lupus, autoimun, you name it. Oh, yang memang membutuhkan makanan-makanan itu Betul. tadi ya, sejenis keju itu tadi ya. Makanan yang free chemical. Free chemical. Sayur, roti, ada kebun roti, teman kami yang jualan di situ dia gluten free, hal-hal seperti itu. Ada Jogja organik, buah dan sayur, artinya memang berkebutuhan khusus di situ. Saya sendiri karena basic IT, jadi saya nggak tahu bagaimana jualan, caranya jualan. Otodidak berarti. Cara jualannya otodidak. Cara jualannya ya kemudian diuntungkan dari bahwa customer di pasar organik itu orang-orang yang nggak punya pilihan, Mbak. Sedikit pilihan makanan sehat di Indonesia. Dan kami alhamdulillah memenuhi persyaratan di pasar organik karena memang produk kami bikin sebenarnya bukan untuk dijual. Karena untuk si Kecil tadi. Jadi kami bikin yang seorganik mungkin. Ternak susu yang kami beli itu kami arahkan cara perawatan susunya. Tentu kami beli lebih mahal susunya. Dengan lebih mahal dia mau diarahkan. Sesimpel itu. Karena marketnya kurang lebih sama, mereka nggak punya pilihan. Sekali, 2 kali jualan, 3 kali jualan, masih lucu Mbak. Lucunya mobil saya 3000 cc, bensinnya boros. Oh ya. Bawa anak sama waktu itu udah ada adiknya si Kaya. Berarti Berempat kami. Anak-anak jajannya lebih banyak Iya. daripada dapat duitnya kita. Oke. Jualan Boncos sekali, dong berarti. boncos. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yang tidak bisa kami lupakan adalah pada saat kami jualan ke-5, ke-6, pada saat mobil kami datang, itu satu pasar tuh udah datang. Udah nungguin. Di situ kami sadar bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Itu yang kemudian yuk kita putuskan untuk komit di sini. Komit di bidang ini, istri lepas pekerjaannya, saya lepas pekerjaan saya, oke kita komit di sini. Akhirnya itu berarti awalnya Mazarat Artisan Cheese ini terbentuk ya dari situ itu tadi ya. Di hari pertama jualan pasar organik Kamisan lah nama Mazarat keluar. Aku bisa bilang sih Mas Jamie ini tuh lovepreneur. Kenapa lovepreneur? Karena Mazarat Cheese ini tuh berawal dari cinta kasih orang tua ke anaknya yang pada akhirnya tuh bisa jadi bisnis gitu loh. Tapi berawal dari cintanya orang tua ke anaknya itu. Jadi aku bisa sebut lovepreneur, boleh gak sih? Ya kalau mau dilihat dari sisi itu kami akuin memang jangankan si Kaya dan anak-anak yang lain. Keju itu kan living creature Mbak, hidup. Keju itu hidup. Karena kita berbicara tentang bakteri, kita bicara dengan treatment, nurturing, perawatan.
Ada keju yang harus di-aging 6 bulan sampai 2 tahun, yang setiap hari harus dibolak-balik digesek, itu kayak bayi. Oke. Kayak bayi. Dan istri saya itu memperlakukan keju-keju kami kayak bayi. Mas, tadi kan aku udah udah denger ceritanya nih dari awal sampai akhirnya tuh memutuskan buat bikin Mazerat Artisan Cheese gitu. Dan aku tuh melihat juga kegigihan Mas Jemi nih untuk menekuni Mazerat Artisan Cheese karena sampai terbang ke Eropa buat dapat sertifikasi ke Perancis sama New Zealand ya. Ya, Itu gimana? Itu kenapa ngambil ke sana gitu? Kenapa sampai pada akhirnya memutuskan harus bersertifikasi nih gitu? Mau jawaban jujur apa jawaban publikasi, Mbak? Mau yang mana nih, kreatif nih? Jujur dong, jujur. Jujur kami ini pantang malu, Mbak. Pantang malu. Kami pantang malu. Jadi pada saat kami tahu kami harus penetrasi produk kami ke Bali. Bali restonya bagus-bagus. Chef setara Michelin star banyak. Iya, iya. Dan mereka suka produk kita, tapi kemudian mereka ngomong, ini standarisasinya pakai standarisasi mana? Karena ada pertanyaan seperti itulah kami kemudian ambil sertifikasi Asia Pasifik. Mereka Bali menuntut Asia Pasifik lah. Asia Pasifik yang pegang Australia dan New Zealand. Nah, kebetulan kakak angkat di New Zealand, jadi saya ambil yang di New Zealand. Ada saudara di sana? Ya, udah kayak kakak angkat lah, Bang Reza namanya. Nah, kemudian pada saat kami mulai berencana penetrasi ke Singapura, sebelum FHA tahun 2017. 2017 udah penetrasi ke Singapura. Baru berencana, Mbak. Oh, baru berencana. Jadi ada acara FHA di sana, Food Hotel Asia. Kebetulan ada teman yang buka expo di sana, Ya. kami mampir. Lalu kami berandai-andai nih, gimana kalau kita supply produk keju kita ke Singapura. Singapura mintanya standarisasi Uni Eropa. Oh, beda berarti sama permintaan yang ada di Bali tadi. Betul, agak sedikit lebih tinggi lah standarisasi Uni Eropa. Menurut kami ya. Ya kemudian kami pilih Prancis. Karena yang secara kultur budaya dan varian kejunya paling lama, paling banyak. Oke, berarti karena memang permintaan pasar sampai pada akhirnya harus bersertifikasi supaya keju Mazerat ini tuh bisa dikirim ke Bali dan ke Singapura Itu gitu ya. jawaban publikasi. Itu jawaban publikasi. Rangkumannya mungkin ya. Rangkumannya di publikasi. Tapi emang udah dijual kemana aja sih Mas? Udah ke Singapura, ke Bali juga kemana aja sih? Mostly market kita terbesar Bali, Mbak. Untuk B2B ya. Karena di sana mungkin tidak butuh edukasi customer. Iya, customernya banyak dari luar yang memang mereka tuh makan keju gitu. Sedangkan kami membuat Mazerat itu bukan untuk ekspat. Kami buat Mazerat itu sebenarnya berproduksi untuk orang domestik, orang kita. Oke. Yang nggak punya pilihan. Maksudnya Balik lagi ke awal tadi itu ya. mungkin tidak berkebutuhan khusus, tidak melulu berkebutuhan khusus, tapi orang-orang yang pingin yang sudah lebih concern terhadap quality of living. Oke. Lifestyle-nya ke healthy gitu ya. Healthy lifestyle, intinya quality of living lebih baik. Yang itu maaf barang yang masuk ke Indonesia itu barang kelas 2, kelas 3 di area keju terutama. Iya. Barang-barang yang overstock di negara luar, yang sudah kasarannya dilelang. Berarti beda dong kejunya Mazerat ini tadi dengan keju-keju yang biasanya kita kayak konsumsi gitu. Kayak misalkan aku nih makan keju di kue Bandung gitu. Itu beda dong kejunya. Iya kan? Biasa kita makan keju di kue Bandung kan? Technical dikit ya. Iya, Technical oke. dikit. Dikit boleh. Oke, ada kalau perspektif ya dari keju Bandung, kue Bandung, kita berarti sedang berbicara tentang keju natural dan keju proses. Ada perbedaan keju natural dan keju proses. Keju dan semua punya kelebihan masing-masing. Keju natural bahan baku cuma 4 sejak 7.000 tahun yang lalu. Iya. Natural 4. 4. Fresh milk, enzim, starter culture sama garam laut. Oke. Oke. Bakteri keju sama garam laut. Oke, aku ada beberapa yang tahu. Oke. Yang dijaga cuma 4.
Waktu, suhu, pH, sama kelembapan. Oke. Dari 4 bahan baku ketemu 4 parameter yang harus dijaga ini, digeser-geser dikit, bahan bakunya diganti, susunya jadi susu kambing, suhunya dinaikin, diturunin, segala macam, tercipta 2000 jenis keju seluruh dunia. Yang tercatat. Yang tercatat ada 2000 jenis keju. Kalau di tambah yang dunia. nggak tercatat 3000. Oke. Perancis sendiri punya 400-an, Pak. Jenis keju. Banyak ya. Ya. Belanda punya sekitar 10 sampai 15. Kalau Mas Zarat punya berapa? Indonesia keju asli tradisional punya 4. 4. Oke. Dadih di Sumatera Barat, Dalini Horbo di Sumatera Utara, Dangke di Sulawesi Selatan, sama ada satu lagi saya nggak tahu namanya di Pulau Roti. Ada di Rote, ada 4 jenis keju Ya, asli Asli Indonesia. Indonesia. Sebelum zaman masa kolonial dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Filipina cuma punya satu, kesong putih. Koisong. Kesong putih. Kesong. Iya. Kesong putih. Nah, kesong putih. Gak susah guys. Gak susah. Lidahnya Jawa, Indonesia banget. Karena jajahan Spanyol. Jajan Spanyol. Keju dalam bahasa Spanyol artinya queso. Kesong. Queso. Kesong. Oke, stop. Kesong. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Tadi natural cheese. kemudian sekitar 100 tahun yang lalu, tepatnya 1870, itu ada seorang namanya Johannes Kraft. Udah mulai. Kraft, iya. Dia yang menciptakan pertama kali keju proses dengan cara membeli keju natural, kemudian membeli bahan lain non keju, mostly starch pati, tepung pati, Iya. di mix Jadilah keju proses. Jadi keju natural yang udah ditambahin sama Yang mungkin sudah diproses. dan ditambahin beberapa bahan Iya, itu tadi. yang menyebabkan dia punya keunggulan, dia tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Oh, oke. Yang biasa kita makan itu Iya. mungkin. Biasa aku makan. Nah, artinya kalau kita lihat keju natural, bahan bakunya cuma 4 tadi. Yang saya sebut 4 tadi menjadi keju cheddar. Oke. Nah, kalau keju proses, itu keju cheddar adalah salah satu ingredients-nya. Oh, iya. Dan kelebihannya bagus juga. Artinya masyarakat kemudian mulai mengenal keju. Karena adanya keju Ada proses itu ada tadi. keju proses. Saya sendiri masa kecil saya, Mbak, keju Kraft itu. Oh, keju Kalau proses. Kalau ngelihat ada keju Kraft itu di kulkas, udah berasa kaya raya kita. Mulia hidup kita udah kalau ada keju tersebut. Iya sih. Iya, betul. Nah, kemudian dengan segala kondisi seperti itu, kemudian terciptalah label keju proses dan label keju natural. Oke. Aku bisa bilang mungkin keju natural itu hampir mirip sama keju organik kali ya? Atau gimana? Keju natural, kalau organik itu kita bicara tentang bahan baku sudah, Mbak. Bahan baku. Tentang sertifikasi ya. Kalau kita bicara sertifikasi, sebuah keju bisa disebut organik kalau hulu hilirnya rantai suplainya itu organik, certified. Aku sepakat, berarti keju organik itu tadi bukan hanya tentang turunannya, tapi juga ekosistemnya. Dan asal usulnya. Nah, Mas Jimmy, aku punya satu berita nih. Katanya Mazarat Artisan Cheese itu merupakan keju organik pertama di Indonesia. Yang tersertifikasi ya. Yang tersertifikasi ya. Susunya sebenarnya. Kami ini dapat jatuh enak, Mbak. Kenapa? Kok bisa gitu? Jatuh enak karena sejak 2015 sebenarnya kami membutuhkan keju organik yang tersertified. Tapi kami nggak mampu. Kami hanya bisa berusaha seorganik mungkin membina peternak. Tapi susu kan bukan punya kami. Iya. Yang paling berat dari keju organik adalah susu organiknya. Bukan kejunya, yang mengadakan susu organiknya. Karena keju itu 98% susu, Mbak. Kalau keju itu dikatakan organik ketika susunya juga organik. Dan susu organik dikatakan organik kalau sapinya dikelola secara organik dan pakan sapinya adalah pakan organik, certified. Oh, sampai ke sananya juga ya, sampai ke pakannya juga ya harus organik gitu. Cuman ya? 2 yang dipegang sebenarnya, Mbak. Asal usul bahan baku sama kejelasan cara pemrosesan. Oke. Nah, yang paling berat nih asal usul bahan baku, Mbak. Asal usul, kenapa tuh gitu? Ya bayangin Indonesia dengan bibit-bibit GMO, bibit-bibit
bibit-bibit yang non organik, bibit-bibit yang dikembangkan secara radiasi dan chemical. Tanahnya juga sudah dicampur dengan segala macam kimia, pupuknya pupuk kimia pula. Itu jadi tantangan tersendiri ya. Startnya dari pakan. Sapinya harus mengikuti kaidah-kaidah animal welfare. Sapi nggak boleh ditusuk hidungnya, harus disimpul ke tali. Periodik sapi pra atau pasca dia diperah, dia harus diumbar, harus happy Iya, sapinya. harus dibikin happy ya sapinya Benar. ya. Dan ada mesin pijatnya ada, Mbak. Oh, supaya nggak stres pegel-pegel gitu. Dia bentuknya kayak roll. Saya nggak tahu kalau di Pasuruan sudah sampai se-advance itu apa enggak entertain untuk sapi. Tapi kalau Entertain untuk sapi. aslinya ada dia kayak roll, dia muter, dia kayak karpet bulu gitu. Yang sapi kalau pengen happy, dia lehernya itu ditempelin ke roll itu, Mbak. Oh, bisa dibayangin berarti begini terus kayak dipijit gitu ya. Nah, Oh, iya 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 Kayak iya dipijit. iya. Itu membuat sapi bahagia yang mana terus nanti apa namanya outputnya kualitasnya lebih bagus. lebih bagus, optimum. Oke. Nah, kalau tadi kan itu jadi satu challenge atau tantangan tersendiri ya untuk bahan-bahan organik, bahan-bahan untuk membuat keju organik itu tadi Mas Jemi. Nah, biasanya tuh Mas Jemi dapat produk-produknya itu dari mana sih? Dapat susu, dapat sapi gitu dari mana? Kami hanya berproduksi, Mbak, di tempat di mana ada raw material. Di tempat ada susu. Oh, dideketin ya? Dideketin. Jadi stupid kalau kita harus transfer susu jarak jauh, udah pun kualitasnya turun, cost-nya jadi tinggi, dan kami nggak bisa optimum mendapatkan hasil terbaik Oke. yang bisa kita kejar. Jadi kita bikin factory di tempat raw materialnya, artinya di dekat peternakannya. Iya, dekat peternakan. Saat ini yang susu yang sudah certified baru yang di Pasuruan, Mbak. Yang ada di Pasuruan. Iya, itu certified. Pertama kali di Indonesia, susunya dan kejunya certified pertama kali sebenarnya di Asia Tenggara. Karena tidak ada satupun produsen di Asia Tenggara yang keju organik. Berarti Indonesia itu memang benar-benar keju organik pertama, bukan cuma di negara sendiri, tapi Untuk kejunya, di ya. Asia Tenggara. Untuk kejunya ya. Oke. Pertama cuy di Asia Tenggara. Saya sampaikan itu sebenarnya bukan mau sok-sokan gimana ya, Mbak. Mazaraat bukan yang berperan paling besar dalam lahirnya keju certified organik pertama di Asia Tenggara itu. Karena kami tahu upaya kami, kalkulasi jujur nih ya, paling 10%, Mbak. 10% Yang 90%-nya itu beban berat ada di peternakan. karena cari bahan-bahannya itu Yang tadi. effortnya besar itu kan susu organiknya, bukan keju organiknya, Mbak. Iya. Keju organik kan begitu ada susu organik, Langsung bisa ada dibuat. sertifikat, langsung ngontak ke badan sertifikator semacam Sukovindo, Control Union. Kebetulan kami pakai Control Union. Karena kami ngejar sertifikasi Uni Eropa. Oke. Tinggal Ada bawa sertifikatnya susu organik, mereka audit, selesai keluar. Iya, iya, iya. 3 bulan, Mbak. Dari kami pertama kali ngurus sertifikat keju organik, sertifikatnya keluar cuma dalam waktu 3 bulan. Tapi sertifikat susu organik sejak mulai dimulai 3 tahun, Mbak. Wow. 3 tahun melibatkan banyak sekali pihak. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi susu organik itu tak semudah itu ternyata ya Mas Jimmy. Ya, itu yang menyebabkan nilai jualnya lebih mahal. Lebih bagus daripada keju dari susu konvensional. Value-nya lebih tinggi, manfaat kesehatannya lebih tinggi, masa depannya untuk peternak Indonesia pun lebih bagus. Itu sampai sekarang masih jadi masalah ya dari bahan-bahan susu organik itu tadi. Alhamdulillah per tahun 2023 kemarin langsung banyak pihak yang mau menduplikasi proyek susu organik itu. Yang pertama kali di Pasuruan itu Pasuruan itu akan diduplikasi di Jogja juga, tadi di Jogja. akan diduplikasi di peternakan yang suplai ke pabrik kami di Sumatera Barat, di Solo, Sirukam Dairy Farm. Dan harapannya akan diikuti oleh koperasi-koperasi susu yang lain. Oke. Sehingga nanti akan ada produsen-produsen lain yang juga bisa memproduksi keju organik dan akan compete dengan Mazarat di pasaran. Oke.
Nah itu tadi kan baru 3 ya Mas Jemi ya. Ada di Solok, ada di Pasuruan, sama yang satu lagi ada di Solo, Solo, Pasuruan, Pasuruan sama Kudus. sama Kudus. Nah, Nah, kalau misalkan nih ada Jogja, sorry. Oh Jogja, Jogja dulu. Jogja ya, Jogja, Pasuruan sama Solo. Solok. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman UMKM kita di sini atau besti-besti UMKM di sini, kalau misalkan pengen bermitra sama Mas Jemi, mungkin mereka baru tahu oh ternyata ada nih yang butuh susu organik gitu. Itu bisa nggak sih Mas Jemi? Bisa banget, Mbak. Sangat Bisa. memungkinkan. Bisa banget. Gampang saya bilang tidak. Tapi bahwa itu sudah possible sekarang, sudah ada proven kok. Barangnya sudah ada. Rantai produksi itu kan, rantai supply chain itu kan ada 4. Mbak. Kita mulai dari hulu ya. Iya dari hulu. Klaster pakan ternak. Oke. Yang akan supply hijauan ke klaster peternakan. Oke. Yang akan supply susu ke klaster processing, seperti kami. Yang akan supply keju ke klaster distribusi logistik dan trading. Pilihlah mau main di mana. Oh dari. Yang paling cocok di mana. Oh, oke. Tapi kalau mau ambil semuanya, hampir impossible kalau di Indonesia. Jadi salah satu ya. Iya, betul. Salah satu saja. Sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan besar mencoba rantai hulu hilir. Tapi kemudian ada satu kehilangan advantage-nya. Kalau dia sebuah company megang hulu hilir dari Awal sampai akhir, maka semua dikelola secara komoditi, Mbak. Secara industrial, Oke. komoditi. Ada komoditi, berbicara selalu tentang volume Ya. dan harga. Murah-murahan harga, besar-besaran volume. Di sisi lain, di yang pihak berseberangan ada artisan atau artisan. Artisan selalu berbicara tentang value dan quality, tambah narasi. Value dan Quality, Quality, narasi. narasi. Nah, story behind. ya. Yang ini harganya pasti, dia nggak berbicara tentang harga. Karena dia menjaga si quality itu Betul. tadi. Ini berarti bisa dibilang perbedaan antara pabrikasi dan si perusahaan artisan itu Ya, tadi ya. antara UKM dengan industrial. Industrial. Kita bilang itu aja. Kalau kita main di komoditi, terkait dairy, terkait susu, kita udah kalah cepet Mbak sama Fonterra New Zealand. Yang susunya cuma Rp3.800 Rp3.800 per per liter. liter, 41 sen New Zealand dollar. Wow, murah sekali ya. Murah sekali. Karena volumenya gede banget Mbak. Pabrikasi ya mereka ya. Ambil contoh ya, satu peternak di Indonesia, itu cuma punya 4 ekor sampai 8 ekor lah, let's say. Oke. Di sana satu peternak punya 3.500 ekor. 3.500 ekor. Kalau kita cuma bisa sampai 8 4 sampai 8 ekor. 4 sampai 8 ekor. Itu masalahnya ada di pakan itu tadi ya. Balik lagi ke tadi. Ya. Lahan, banyak aspeknya lah. Oke. Karena banyak aspeknya itu, maka kita sebaiknya kita ambil di area yang kita menangan. Menangan kita apa? New Zealand atau US Dairy Amerika atau Arla Denmark itu cuma punya satu suku Kaukasia. Ya di New Zealand ada Maori. Tapi yang main keju biasanya yang ekspat, bule, sorry. Oke. Kaukasia. Satu bahasa, satu karakter alam, sapi lebih banyak daripada manusia. Oh, baru tahu kalau ini. Sehingga mereka memang sebaiknya main ke industri. Bikin satu mega factory, main ke industri. Oke. Sedangkan Indonesia kan punya Beragam. bahasa ratusan kita punya. Iya. Kondisi alam, jenis kelembapan tanah, karakter mineral di dalam tanah. Bibit hijauan kita 400 endemik lokal. Jadi kita kalau bisa ambil kata-kata teman-teman di kopi, daripada main di kopi industri yang gambar kapal misalnya, mending kita main di single origin Toraja. Itu bisa dibilang artisan ya, yang si single origin Toraja itu Atau tadi. kita sebut namanya specialty. Oke. Oke. Produk specialty itu ada di tengah-tengah, Mbak. Kualitas yang mengarah ke artisan, walaupun kualitas artisan, tapi volumenya sudah agak mengarah ke komoditi. Ke pabrikasi. Agak gedean dikit lah daripada artisan. Oke. Biar
cuannya agak lebih banyak Iya, lah. jangan cuman kecil-kecil Betul. aja ya. Karena artisan cenderung dia small batch. Begitu lebih besar dia masuk ke area specialty. Tapi pertanyaan aku nih, kalau misalkan tadi Mas Yemi bilang artisan itu small batch gitu ya, tapi kok bisa gitu dari produk artisan ini bisa diekspor ke Singapura, terus dikirim ke Bali, ke Jakarta, ini kan dari Yogyakarta gitu. Betul, Itu gimana kok bisa gitu? Aku nggak kebayang dengan yang tadi dibilang artisan itu volumenya kecil gitu. Volume kecil di artisan ada dua, Mbak. Satu small batch, dua handmade. Di produksi susu, di produksi keju, Oke. dia selama menggunakan peralatan manual. Manual itu non otomatis ya, Manual. Oke, ya. bukan mesin otomatis. Yang artinya cheese makernya bisa menginterupsi proses kapan aja dia mau. Oh, diubah. Betul. Oke. Karena perbedaan standar yang paling baku antara artisan dengan industrial. Karena industrial itu berbicara volume besar. Yang dia pakai mesin otomatis besar. Maka dia harus menstandarisasi raw materialnya. Di-adjust raw materialnya supaya dapat satu nilai. Oke. Karena nggak bisa nyetel-nyetel mesin. Jadi yang disetel adalah susunya. Kalau di area keju, di area dairy ya, di area dairy itu yang disetel adalah susunya. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dihasilkan dari satu kandang tuh susu sebanyak itu, Mbak. Industrial itu satu pancinya 12.000 liter. 12.000 liter. Oh, dia punya mungkin 5 panci, 6 panci. Kalikanlah 12.000 liter, kali 5, kali 6. Yang artinya berasal dari peternakan yang berbeda-beda, yang jarak tempuh ke pabrik beda-beda, yang kondisinya berarti kan beda-beda, harus distandarisasi satu nilai. Dengan panas dan treatment yang lain lah. Yang itu harus dibayar dengan menurunnya kualitas. Oh, ya. Dari volume yang banyak itu tadi, apa yang dikorbankan? Kualitinya. Ya, quality. Karena harus distandarisasi dengan panas tinggi misalnya. Yang artinya berkurang protein dan kalsiumnya. Kalau kena panas tinggi. Iya. Kalau ngerebus susu kan nggak boleh nyampe mendidih kan? Iya, nggak boleh. Alasannya itu. Oke. Kalau mendidih pasti turun Kualitas susunya itu nutrisinya. tadi, nutrisinya. Berkebalikan dengan artisan. Artisan terima raw material apa adanya, Mbak. Yang di-adjust adalah prosesnya. Oh, karena mereka bisa kapan aja ngubah itu Betul. tadi ya. Karena Interupsi. masih manusia gitu Ambil kan. contoh, pH-nya terlalu cepat turun. Berarti di step selanjutnya waktunya dipendekin. Oh, oke, paham. pH itu kan karena bakteri bekerja cepat menghasilkan asam. Iya. Entah step berikutnya waktunya dipendekin, entah suhu ruangannya didinginin. Karena bakteri kalau didingin dia mager, Mbak. Males bergerak. Kayak Aktivitasnya manusia ya? berkurang. Jadi dia menghasilkan asidnya lebih lambat. Nah, itu tergantung cheese makernya. Karena setiap dia mengambil keputusan pasti ada impact-nya. Iya. Nah, itu kenapa disebut artisan. Karena semua masih ada di kontrol tangannya si cheese maker. Perkiraan saya bisa disebut artisan tuh maksimum masih bisa dihandle tangan tuh 3.000, 4.000 maksimum. 4.000 dan itu bisa tuh sampai ke Singapura sampai sekarang ya kalau kita ngomongin Mazarat ya itu dengan jumlah segitu bisa untuk mencukupi pasar yang ada di Singapura, ada pasar yang di Bali, di Jakarta, di Indonesia. Jakarta, gitu. Bali lumayan bisa, Mbak. Untuk Singapura bisa cek ombak langsung. Bisa cek ombak. Baru cek ombak dulu berarti. Tapi ada dong pasarnya di Singapura. Ada beberapa kita supply ke ada toko daging gitu, batchery, namanya The Meatery. Lalu kita supply juga kayak ke hotel Marina Bay Sands Hotel, ada kapal di atasnya itu. Yang di film apa tuh? Crazy Rich Crazy Rich Asian. Asian. Itu enak tuh, Mbak. Kita sekali supply ke sana langsung 8 resto. Oh, langsung banyak. Ada 6 resto sama ada 2 kasino. Masing-masing kasino dia punya resto. Oke. Jadi lumayan langsung banyak. Dan mungkin karena kelasnya Marina Bay Sands ya, WTP willing to pay-nya lebih tinggi. Karena mereka ngejar value. Pada saat kami dipanggil ke sana untuk present produk kami, kita datang bawa kita present produk, mereka milih produk, selesai mereka milih, saya tanya, kamu kan udah dapat supply dari Eropa, Iya. kok
masih mau dari kami, dari Indonesia. Oh dia bilang carbon footprint. Carbon footprint. Nah, carbon footprint Itu itu isunya. ya isunya carbon footprint. Saya langsung ngomong, oh kalau itu kita nggak ada lawan. Kenapa? Jarak tempuh. Jarak tempuh, Mbak. Pendek jarak kita bakar aftur pesawat lebih sedikit. Ya, daripada Eropa ke Singapura. Persis. Tapi maksudnya oke, kalau itu kan udah dapat pasarnya. Tapi ketika awalnya itu gimana sih Mazarat tuh bisa memperkenalkan si keju ini sampai ke Singapura gitu? Apakah Kami agak berlebih memang, Mbak, di nekatnya. ada nekatnya juga di Nekatnya sini? berlebih. Berarti kalau bicara nekat tuh berarti di atas berani. Saya mungkin memilih kata-kata saya berani. Berani. Karena kalau berani itu saya masih ada takutnya. Iya. Ya, nekat itu urut takutnya putus. Iya. Saya berani, saya takut, Mbak. Tapi ya itu tadi, toh nothing tulus. Artinya kami coba, kalau memang rezeki kami, pintunya akan kebuka kok. Saat itu sedang ada pintu kebuka ke arah situ. Ada teman namanya Mbak Heli yang punya Javara. Oh, yang punya Javara. Itu kebetulan lagi di sana, lagi expo di FHA itu, Food Hotel Asia. Oke. Mas kesini dong, nengok boothnya Javara. Kesana lah Mas Jimmy. Nah itu kan kebetulan ada rezeki sedikit, diajakin sama Mbak Heli, kita anggap itu peluang dibukain sama Tuhan. Oke. Yus, masukin. Kalau ngomong-ngomong soal jumlah kejunya Mazara tadi kan katanya ada 25 ya Mas Jimmy ya. Ada 25 jenis ya. Kira-kira nih kalau buat aku Mas Jimmy ngerekomendasiin apa? Yang pakai nama anak kami, Mbak. Yang apa? Kaya, Atan, Ibra, sama Alpine. Oh, ada 4 berarti. Ada 4. Tapi kebetulan di sini lagi nggak ada ya. Iya, Mbak. Ini adalah Mazarat Ghee. Ghee, bener ya bacanya? Betul. Mazarat Ghee. Terus yang satunya lagi ada Butter. Hello, I am Culture Butter. Ini Iya. butternya. Iya. Oke, ini ya Besti. Nah, aku tuh penasaran sama salah satu namanya yang dipakai sama Mazarat itu ada Tom de Merapi. Mhm. Itu memang sengaja namanya Tom de Merapi karena Gunung Merapi atau gimana? Ada expert kuliner di Indonesia, Om William Wongso. Dia waktu itu pengen makan keju Tom. Tom itu tekniknya Prancis, Tom du Savoie, Mbak. Oh iya, itu mengingatkan aku sama salah satu keju yang aku pernah lihat di hotel waktu itu, Tom de Savoie. Savoie. Savoie tulisannya. Savoie. Nah, Savoie bacaannya. Oh, Savoie, oke. Savoie. Nah katanya Tom de Merapi ini tuh juga mau didaftarin ke indikasi geografis untuk mendapatkan protective design dari National Foreign, bener gak? Betul. Betul. Yang ngajuin bukan National Foreign, yang ngajuin dari, kalau dari kita Kemenkumham. Tapi yang akan terima nanti lembaganya namanya RISE. RISE ini di bawah UN, di bawah PBB. Mereka yang menangani PDO, Protected Destination of Origin. Tom de Merapi itu adalah keju pertama mungkin yang akan kita daftarkan untuk indikasi geografis. Dan itu keju yang dibuat dengan teknik tersebut, yang susunya berasal dari sapi yang hanya makan rumput yang tumbuh di abu vulkanik Merapi. Oh, makanya dinamakan Merapi karena sapinya itu tadi, Iya. bahan-bahannya itu tadi. Rumputnya tumbuh di atas abu vulkanik Merapi, Mbak. Yang itu bukan punya Mazarat nanti. Jadi kalau keluar indikasi geografis ya bukan milik kami Mazarat, tapi milik siapapun produsen yang akan berproduksi di lereng Gunung Merapi. Oke. Atau susunya berasal dari lereng Gunung Merapi. Oh iya iya. Kalau nggak laku nggak masalah, Mbak. Kalau laku orang lain nggak bisa niru. Karena bahannya cuman ada di Merapi, di lereng Gunung Kunci Merapi. spesifikasinya. Oke, itu berarti jenis ya, Tom de Merapi itu jenis bukan cuman hanya nama ya, tapi jenis ya. Betul. Oke. Aku pikir itu tuh salah satu nama karena Mazarat kan tadi ada di Jogja ya dan deket sama Merapi. Ternyata bukan ya karena rumputnya itu tadi tumbuh di lereng Gunung Merapi. Pun yang ngasih nama Tom de Merapi Om William Wongso. Nah, Om, ini tadi kan kita udah ngobrolin. Dari Mas kok jadi Om? Oh iya.
Kalau boleh diceritain dikit, di belakang tadi agak digodain makanya pengen manggil Om Jangan, gitu. tadi istriku nonton loh. Oh iya, bawaannya pengen manggil Om. Mas Oke, ya, oke. baik. Mas Dewi, tadi kan kita udah ngobrolin kesana kemari nih soal Mazarat dari awalnya gimana sampai akhirnya tuh bisa dikenal sampai ke Singapura gitu dengan segudang prestasinya aku bilang gitu. Nah, gimana sih caranya teman-teman UMKM, besti-besti UMKM kita ini tuh kayak bisa jadi kayak Mas Jemi gitu, kegigihannya, beraninya, nggak takut buat nyoba, itu gimana? Bisa jadi sampai sekarang. Pasti yang dialami masing-masing orang beda ya Mbak ya. Handicapnya pasti beda-beda. Kalau boleh aku tarik benang merah saja. Berjejaring atau berkolaborasi itu banyak sekali menguntungkan kami di Mazarat. Seperti tadi saya bilang ada yang ngajakin jualan di pasar organik. Ada yang ngajakin event apa. Yang Jafara itu tadi ya. Jafara, ada yang ngajakin apa. Kita iyain semua walaupun capek Mbak kadang. Walaupun kami tahu di awal bahwa event itu revenue-nya nggak bakal banyak. Oke. Tapi selama ada kesempatan itu, kami iyain Mbak. Secapek apapun, setidak cucuk apapun proyeksi kami terhadap event itu, kami cenderung bilang iya. Karena berdasarkan pengalaman, ada sesuatu yang baru kami temuin di situ. Yang kemudian membuka peluang yang lain lagi. Peluang itu maksudnya nggak bisa ditunggu Mbak. Peluang kan kita ciptain. Iya, iya. Kita ciptain peluang itu dengan cara itu tadi. Kalau dibukain pintu sama Tuhan, nggak dimasukin, namanya kufur nikmat. Oke. Masuk aja dulu. Masalah nanti kemudian kita berhasil nyiptain peluang yang lebih bagus, ya itu kesempatan kita. Tapi kalau mau berhitung terus kalkulasi, wah ini nggak masuk. Sering-seringnya hitungan kita tuh lebih banyak meleset ya Mbak. Kami loh bikin rencana dari tahun ke tahun itu tinggal rencana. Nggak pernah rencana kami itu berkesesuaian sebenarnya. Pleset-pleset dikit gitu. Banyak melesetnya. Rencana kami banyak melesetnya. Bisnis plan kami banyak melesetnya. Sampai kemudian kami tahu bahwa bisnis plan yang terbaik adalah bisnis plan yang bisa adaptif, yang bisa berubah setiap saat. Oke, berarti harus selalu adaptif dengan Iya. keadaan. Betul. Ya, yang kami punya cuma waktu itu, Mbak, bukan modal uang. Oke. Kami punya waktu, kami punya tenaga. Dengan dua hal ini kami lakukan sejauh jangkauan tangan kami. Kemudian kami punya yang ketiga, kami punya teman, Waktu, tenaga, tenaga, dan kami punya teman. karena networking itu tadi ya. Betul. Nah, ini sekarang zamannya kolaps, Mbak. Yang kedua, Nggak bisa sendiri-sendiri kalau nggak kata bisa, Pak Menteri. nggak bisa sendiri. Yang kedua, zaman dulu mungkin agak sulit ya karena semuanya offline. Sekarang kan udah banyak online. 2015 sampai hari ini, kami hanya mengandalkan Instagram, Mbak, kalau untuk online. Serius, hanya Instagram. Baru bulan ini Kemana? website kami hampir jadi. Itu baru hampir ya. Baru hampir, berarti Baru belum hampir jadi, ada. baru bulan ini. Kalau nyampe teman-teman yang di kantor itu rada-rada molor, gak jadi bulan ini judulnya. Oke. Jadi aku bisa simpulin tips dari Mas Jemi itu tadi yang pertama networking itu sangat penting. Banget. Dan jangan terlalu banyak mikir, lakuin dulu aja. Rugi untungnya nanti. Yang penting lakuin dulu aja dengan berbagai pemikiran, gak cuman gas-gas aja gitu ya Mas Jemi ya. Betul. Karena yang kalau bisa yang jadikan patokan Mbak, itu masalah istiqomahnya, masalah konsistennya. Oke, kita jadi religius nih Enggak. tiba-tiba. Oke. Kita geser Istiqomah ya. konsisten. Oke, konsisten. Konsisten. Nggak apa-apa istiqomah juga. Karena bisnis kan baru kelihatan setelah 2 tahun baru dia melewati checkpoint pertama. Setelah 2 tahun, pertanyaannya apakah dia bisa melewati 10 tahun? Oke. Dia baru dibilang sustain kalau dia sudah Melewati sih 25 tahun. 25 tahun. Oke. Tapi sebelum 2 tahun tuh Obrolan kita hari ini daging banget ya Mas Jimmy ya.
Banyak banget Kita gitu share. inspirasinya dan aku yakin banget bestie-bestie di sini terinspirasi sama obrolan aku sama Mas Jamie hari ini. Buat Mas Jamie, terima kasih banget udah mau hadir ke Insting buat berbagi inspirasi ke bestie-bestie kita supaya bestie-bestie kita ini tuh nggak cuman mikir untung rugi tapi gimana caranya melihat peluang kecil itu tadi terus berhusnuzon supaya bisa terus berkembang, terus maju gitu ya Mas Jamie ya. Terima kasih sekali Mas Sama-sama, Jamie. Mbak. Senang sudah dipanggil. Buat bestie-bestie UMKM, jangan lupa untuk terus nonton Insting, Inspirasi Penting di kanal YouTube Kemenkop UKM dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena next bakal ada narsum-narsum yang super inspiratif. Bye-bye bestie!